Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semangat pagi, masih semangat ya hari ini? Masih Pak. Semuanya ya. Pagi Pak, masih semangat Pak. Sebelum pembelajaran pagi hari ini, semoga dalam pembelajaran nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah ya untuk kita semua. Silahkan dipimpin doa dulu ketua kelasnya Vera, silahkan dipimpin doa. Vera, silahkan dipimpin doa. Atau yang lain, silahkan. Dipimpin doa, silahkan. Oh, biar sama saya aja Pak. Kayaknya Ya. Ini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Sinta. Baik, terima kasih. Semoga doa tadi bisa membuat berkah untuk kita semua. Selanjutnya kita absen dulu, Bapak absen dulu. Yang pertama, nomor absen pertama, Indah ada? Indah ada? Indah di toilet Pak. Oh ya, Vera ada? Vera? Citra? Toilet. Citra ada? Citra? Citra ada? Nggak ada Pak, izin. Ini ya. Kemudian Citra Vidya. Vidya ada? Hadir? Dia tadi masih izin Pak ke perpus. Oh gitu. Yasinta? Hadir Pak. Reni? Reni ada? Ada Pak. Nah, Tuti ada? Tuti? Husna? Tidak ada? Hadir Pak. Husna. Ya, hadir. Ya. Terima kasih ya. Yang tidak masuk hari ini siapa tadi ya? Vidya ya? Vidya tadi masuk apa ke toilet? Toilet ya. Kemudian Ke toilet kayaknya. ke toilet ya. Saya belum dipanggil Pak. Oh, Evi, maaf Evi. Saya kira tidak masuk. Ternyata ada ya Evi ya? Ada Pak. Ya, baik. Terima kasih ya anak-anakku semua. Minggu kemarin kita sudah praktek ke Indonesia, yaitu dari Undian, ya. Mungkin dari praktek kemarin ada pertanyaan atau ada masalah mengenai resep atau materi yang lain, bisa ditanyakan. Ada pertanyaan untuk materi yang kemarin mengenai praktek atau apa? Tidak ada ya? Belum ada Pak. Belum ada Pak. Belum. Belum ada. Baik ya, kalau belum ada, minggu kemarin kita sudah praktek dan ada beberapa nilai ya. Ada beberapa anak yang mendapatkan nilai, ada yang kurang, ada yang cukup, ada yang sudah bagus, ya, ada yang sangat bagus. Tapi dari anak-anak yang kurang ini ternyata ada permasalahannya setelah Bapak evaluasi itu karena pemahaman resepnya masih kurang, ya, masih kurang. Jadi untuk pertemuan kali ini
nanti anak-anak diharapkan benar-benar bisa memahami materi sampai bisa memahami resep. Ya, ketika prakteknya minggu depan, insya Allah bisa praktek dengan hasil yang baik, step by step-nya bisa dilakukan. Jadi waktu praktek tidak kebingungan seperti itu ya. Jadi untuk materi ini, materi Kue Indonesia, ya Kue Indonesia itu kan ada bahannya dari ada umbi-umbian, ada kacang-kacangan. Untuk materi kali ini itu dari kue dan agar-agar, ya, yaitu KD 3.4 menganalisis kue Indonesia dari kue dan agar-agar, yang seperti itu. Dan kemudian 4.1 katanya membuat kue Indonesia dari kue dan agar-agar. Untuk materinya hari ini, ya, materi sama resep hari ini, kemudian prakteknya dilaksanakan minggu depan, gitu ya. Ini saya screen untuk materinya. Sudah muncul? Sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, dari tadi ya tujuan diharapkan pembelajaran kali ini yaitu 3.4 menganalisis kue Indonesia dari kue dan agar-agar dan membuat kue Indonesia dari kue dan agar-agar. Diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anakku semua bisa menjelaskan definisi kue Indonesia dari kue dan agar-agar, kemudian bisa menjelaskan karakteristik kue Indonesia dari kue dan agar-agar, bisa mengidentifikasi komponen bahan yang digunakan dalam membuat kue Indonesia dari kue dan agar-agar, bisa menjelaskan fungsi bahan dalam pembuatan kue Indonesia dari kue dan agar-agar, kemudian mengidentifikasi alat yang digunakan dalam pembuatan kue Indonesia dari kue dan agar-agar, kemudian menjelaskan teknik pembuatan kue Indonesia dari kue dan agar-agar. Selanjutnya menyusun prosedur pembuatan kue Indonesia dari kue dan agar-agar, mengevaluasi hasil jadi kue Indonesia dari kue dan agar-agar berdasarkan kriteria hasil, kemudian menganalisis masalah pada pembuatan kue Indonesia dari kue dan agar-agar. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini pada menganalisis kue Indonesia dari kue dan agar-agar. Ya, ketika mendengar ini kue Indonesia itu kan kue tradisional yang berasal dari Indonesia, mempunyai bahan tertentu, ya, kemudian cara pembuatannya juga tertentu. Ketika mendengarkan kue, apa yang ada dalam pikiran anak-anak? Ada yang tahu kue itu apa? Kue. Saya, Pak. Ya, silakan Evi. Ya, tepung hongkwe itu tepung dari kacang hijau. Ya. Warnanya putih. Biasanya dikemas dalam kertas, Pak. Terus bentuknya silinder. Kalau dimasak itu aromanya harum. Terus warnanya bening dan teksturnya itu kenyal. Itu, Pak. Ya, itu hongkwe ya, pengertian hongkwe yang Evi ternyata sudah belajar kemarin, sudah belajar ya, Sudah, Pak. Oh ya, terima kasih ya. Kemudian bisa ini ya dari Evi tadi ya. Kebetulan Evi sudah belajar, sudah mempelajari materi hari ini. Tepung hongkwe merupakan tepung dari kacang hijau. Tepung ini berwarna putih karakternya ya, dan bisa dikemas dengan biasanya dikemas
dengan kertas berbentuk silinder sekitar 8 cm. Jika dimasak, tepung ini aromanya harum dan berwarna bening dan kenyal teksturnya. Biasanya diolah menjadi cendol, kue pisang, atau puding. Karena agak unik aromanya, maka tepung ini sulit digantikan dengan tepung yang lain. Dari tepung Hongku itu sendiri, bahan tepungnya itu berasal dari kacang hijau. Ya, kalau ini seperti ini gambarnya, biasanya seperti ini ya, bentuknya silinder, kemasannya. Kemudian cara pembuatan tepung Hongku itu sendiri sebenarnya sangat mudah kalau misalkan kita mau membuatnya, ya sangat mudah. Ini untuk pengetahuan umum aja ya. Itu biasanya pembuatannya itu sangat mudah untuk tepung Hongku. Itu bisa buat sendiri di rumah, ya, menyiapkan caranya, yang menyiapkan kacang hijau yang sudah sesuai, maksudnya yang kualitasnya baik, direndam selama kurang lebih 24 jam. Ya. Kemudian perbandingan airnya itu 4 kali dari berat kacang, ya, 4 kali dari berat kacang perbandingan airnya. Kemudian setelah 24 jam kacang direndam, buang airnya dan cuci hingga bersih. Saat mencuci, remas-remas kacang biar kulitnya terlepas. Kemudian sangrai kacang, kering dan haluskan. Kemudian disaring. Setelah dihaluskan itu disaring. Itu disaring sampai ada tepung yang berkualitas baik seperti itu. Ya. Itu pengetahuan umum aja. Kemudian selanjutnya agar-agar. Ya, agar-agar. Agar-agar itu sendiri apa? Agar-agar itu. Ada yang tahu? Agar-agar. Anak-anak? Agar-agar itu yang terbuat dari rumput laut itu ya, Pak? Iya, betul. Agar-agar itu yang terbuat dari rumput laut. Ya, sering buat agar-agar itu. Anak-anak pernah makan agar-agar? Nah, Pak. Pak. Oh, belum. Belum pernah. Oh, pernah. Pernah. Oh, pernah ya. Coba dijelaskan apa ya agar-agar itu sendiri apa? Bisa? Ada yang bisa menjelaskan agar-agar itu apa? Agar-agar itu dari rumput laut, Pak. Dari rumput laut ya. Ya, betul, dari rumput laut ya. Dari rumput laut. Ada yang lain yang bisa menjelaskan? Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, Bapak jelaskan ya agar-agar itu apa. Tapi kalau di masyarakat biasanya kalau memisahkan agar-agar itu sebenarnya kan bahan untuk membuat puding, untuk membuat kue. Tapi biasanya kalau di masyarakat di kalayak itu buat apa? Buat agar-agar. Ya. Padahal agar-agar itu sendiri asalnya dari rumput laut, ya seperti itu. Agar-agar itu sendiri yaitu ya agar-agar itu gel yang diolah dari rumput laut atau alga. Di Jepang dikenal dengan nama kanten, jenis rumput laut yang diolah biasanya Esuma spinosum rhodopis golongan Pheopicopita, Gracilaria, dan Delidium. Ini yang juga dapat dipakai sebagai sumber agar-agar. Umumnya agar-agar dijual dengan bentuk bubuk, ya, agar-agar yang sudah jadi itu biasanya dijual dalam bentuk bubuk, ya. Rumput laut berarti agar-agar berasal dari rumput laut, dan rumput laut itu sendiri pun bisa dibuat makanan, ya. Pada saat bubuk itu dipanaskan dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Ketika didinginkan, molekul agar-agar mulai saling merapat, memadat, membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga berbentuk sistem koloid, padat, cair,
Kisi-kisi ini dimanfaatkan dalam elektroforesis gel agarosa untuk menghambat pergerakan molekul, ya. Kemudian akibat perbedaan tegangan antara dua kutub apabila dilarutkan dalam air panas dan dingin, didinginkan, agar-agar bersifat seperti gelatin. Padatan lunak dengan banyak pori-pori di dalamnya sehingga bertekstur kenyal. Agar mulai mencair pada suhu 85 derajat Celcius dan mulai memadat pada suhu 32 sampai 40 derajat Celcius. Ya. Jadi agar-agar itu bisa mencair pada 85 derajat Celcius. Itu agar-agar ya. Kemudian agar-agar itu sendiri bisa dibuat kue, ya, bisa dibuat kue. Ya, ini contoh kue Indonesia, ya, dari tepung hongkue. Ini yang pertama. Ini gambar yang pertama ini kue marmer hongkue, ya, kue marmer hongkue, ya. Anak-anak, ini kan namanya kue marmer, berarti bukan marmer yang di lantai itu, ya. Itu yang bukan itu, cuman seperti marmer, akhirnya namanya dikasih nama kue marmer hongkue. Ada yang pernah makan atau pernah tahu atau pernah melihat kue seperti ini, kue marmer? Ada yang Pernah, Pak. Saya pernah ketika itu, Pak, kondangan itu, Pak. Ketika kondangan, ya, dapat dari kondangan. Ya. Kue marmer itu sendiri apa? Apa? Kue marmer. Masak, Bu, masak. Tahu kue marmer itu apa? Bahannya atau kue marmer? Apa ada yang tahu? Kue marmer? Kue marmer. Iya. Kue marmer hongkue. Ya. Kue marmer itu warnanya putih ya, Pak ya? Iya, Terus warna ada putih. Coklat, ada garis-garis coklat. Ya. Ya, warna putih, garis-garis coklat yang tidak beraturan, ya, Bu, ya. Ya, Nak, ya. Tidak beraturan, terus rasanya manis. Rasanya manis. Kemudian apalagi berwarna Warna coklat. Terus itu bentuknya itu biasanya persegi panjang. Ya, bentuknya persegi panjang. Itu ya, itu secara umum kue marmer itu kue marmer hongkue itu memiliki warna putih dengan semburat, maksudnya tidak beraturan, ya. Kemudian rasanya manis, memiliki rasa coklat pada bagian yang berwarna coklat. Jadi bahan penunjangnya, bahan bantunya itu coklat, ya. Kemudian bentuknya itu biasanya ya persegi panjang, karena marmer itu kan seperti lantai itu, ya, persegi panjang, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya cantik manis, ya. Ini contoh berikutnya, contoh yang kedua cantik manis. Kemudian contoh yang ketiga lapis 3 warna, ya, lapis 3 warna. Ini contoh tepung kue Indonesia dari tepung hongkue. Kemudian contoh kue Indonesia dari agar-agar. Ini ada 3, puding lapis kelapa muda, kemudian puding tape hijau, kemudian puding labu kuning, ya. Ada yang tahu di antara salah satu ini puding lapis kelapa mudanya? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Apa puding lapis kelapa muda? Puding lapis kepala, Pak. Kelapa muda yang saya tahu itu Pak, ini memiliki lapisan merah dan putih. Iya. Dan rasanya manis. Iya. Dan puding khas kelapa. Iya. Puding berupa potongan baik berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Iya. Pak. Seperti itu, ya. Ya, seperti itu, ya. Jadi kelapa muda. Selanjutnya contoh selanjutnya puding
tape hijau, ya. Kemudian budi labu, ya. Ini contohnya 3 aja. Mungkin kalau misalkan anak-anak mau mencari referensi yang lain, bisa mencari di Google, bisa mencari di perpustakaan, di buku-buku kue, ya. Kemudian selanjutnya ini itu contohnya yang Bapak kasih contoh itu ada 6, yang dari agar-agar 3, yang dari hongkui 3. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahan, ya. Bahan cair yang ini bahan cair pembuatan kue Indonesia dari agar-agar dan tepung hongkui, ya. Itu yang biasa digunakan itu ada air, ada susu, ada santan, dan ada telur, ya. Kemudian manfaat bahan cair itu sendiri dalam buatan kue Indonesia dari agar-agar dan tepung kue apa ya? Ada yang tahu manfaatnya apa sih, kok harus pakai air, harus pakai, ada yang pakai susu, ada yang pakai air, ada yang pakai santan, ya. Itu apa manfaatnya bahan cair untuk kue? Ada yang tahu? Supaya adonannya lembut, Pak. Ya, supaya adonannya lembut, ya. Supaya adonannya lembut. Ada lagi? Ya, bisa tercampur. Kemudian ada lagi? Ya. Bisa lembab, Pak, adonannya. Ya, bisa, ya, fungsinya ya itu ya, fungsinya itu bisa lembab, bisa supaya bisa campur, ya. Fungsi secara umum untuk bahan cair kue Indonesia tidak agar-agar tepung kue, ya, itu seperti apa yang dikatakan Nak Evi tadi, ya. Ya, dalam buatannya itu berfungsi untuk memberikan kelembapan pada adonan sehingga bisa mencapai rasa yang lezat, ya, dari kue yang akan timbul seperti itu, ya. Sampai sini ada pertanyaan apa terlalu cepat ya Bapak menjelaskan, ya? Terlalu cepat apa? Sudah paham. Sudah paham ya? Oh, pinter semua ya. Nanti kalau misalkan terlalu cepat mohon dianu ya anak-anak ya. Silakan untuk interupsi, Pak, terlalu cepat atau kurang jelas, silakan untuk dikat interupsi, Pak, terlalu cepat atau kurang jelas seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham, Pak. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Iya, Pak. Baik ya. Kalau sudah jelas semua, sekarang dilanjutkan. Sekarang bahan penambah rasa, ya, penambah rasa, ya. Bahan penambah rasa, warna, aroma, dan bahan tambahan atau isian dalam buatan kue Indonesia dari agar-agar dan tepung hongkui. Yang pertama bahan penambah rasa itu ada contohnya, salah satu contohnya itu tape ketan dan labu kuning. Ini biasanya untuk campuran yang untuk isian dan sebagainya, coklat dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian bahan penambah warna. Bahan penambah warna itu bisa daun suci, bisa ini daun suci itu sebagai bahan alami, ya. Kemudian ada bahan pewarna yang sintetis atau buatan, itu bisa menggunakan pewarna makanan, ya, pewarna makanan. Kemudian untuk menambah aroma itu bisa vanili, kemudian bisa daun pandan, ini untuk menambah aroma. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau ada yang nggak tanya bisa dilanjut. Sudah ya. Selanjutnya peralatan, ya. Peralatan. Alat-alat untuk pembuatan kue Indonesia dari agar-agar dan tepung hongkui itu ada 3 ya. Ada alat persiapan, kemudian ada alat pengolahan, kemudian alat penyajian, ya. Yang termasuk alat persiapan, ya, yang termasuk alat persiapan, yang pertama timbangan, kemudian gelas ukur, saringan, telenan, dan pisau. Ini contohnya, ya, ini contohnya, ini contohnya. Kemudian fungsinya sendiri, ada yang tahu salah satu, menyebutkan salah satu aja fungsi dari timbangan ini, apa fungsinya, untuk apa ya? Saya Pak ya. Ya.
fungsinya untuk menimbang bahan, Bapak. Ya, untuk menimbang atau mengukur bahan yang akan dipraktekkan nanti ya. Jadi ketika mau praktek sudah ada resepnya, resep itu ada bahannya berapa, ukurannya, ada yang itu berarti harus ditimbang sesuai dengan resep seperti itu ya. Kemudian alat pengolahan, ya, alat pengolahan, ya, ada mangkok adonan, kemudian panci, kemudian cetakan. Ini ya, ini alat pengolahan. Ini contoh 3 alat pengolahan, ya. Kemudian alat penyajian. Ya, alat penyajiannya piring, ada piring ceper, cup puding, piring cekung, ya, seperti ini. Ini contohnya. Selanjutnya tadi bahan sudah, alat sudah, pengertian hongkui dan agar sudah, contoh contoh kuenya sudah. Sekarang teknik pengolahan, ya, teknik pengolahan. Teknik pengolahannya yang biasa dipakai untuk pembuatan kue Indonesia dari hongkui dan agar-agar itu ada teknik pengolahan direbus dan dikukus, ya. Direbus itu ini teknik pengolahan ini di kelas 10 ya, di Boga Dasar kelas 10 masih ingat Boga Dasar ya di kelas 10. Oh iya, metode ini ya, direbus. Direbus itu seperti apa direbus? Ada yang bisa menjawab direbus? Direbus itu menggunakan air banyak dalam jumlah banyak. Ya. Ya Pak. Terus Ya. suhunya tinggi Pak. Ya, direbus itu metode masak dengan cara memasukkan air atau kaldu atau cairan lain hingga mendidih, ya, hingga mendidih. Lalu makanan dimasukkan ke dalam air tersebut hingga matang. Ya, biasanya suhunya sampai 100 derajat Celcius. Kemudian kalau mengukus itu sendiri, ada yang lain? Vidya, coba kalau mengukus masih ingat ini pelajaran kelas 10. Vidya mengukus atau mengukus ya. Kalau mengukus mungkin di rumah sering ya. Ibu atau mbah, yang mbah atau ibu mungkin sering masak menggunakan teknik mengukus. Ada yang tahu apa sih mengukus itu? Ada yang tahu? Mengukus itu air sama itunya terpisah, Pak. Ya, air sama apanya? Bahan Oh, masakannya. air sama bahannya terpisah. Ya. Ya. Tapi terpisahnya nggak jauh-jauh ya. Kalau jauh-jauh nanti nggak masak ya, nggak matang. Ya, Pak. Ya. Tadi Tadi atasnya, Pak. masih dalam satu wadah gitu maksudnya ya, Evi ya. Iya, Pak. Ya, masih kalau terpisahnya jauh-jauh ya. Ya, mengukus itu sendiri proses mematangkan makanan dengan menggunakan uap panas yang berasal dari air mendidih ya. Jadi menggunakan uap panasnya, air mendidih menguap, kemudian bahan makanannya ada sarangnya ya. Ada sarangnya seperti itu. Bukan sarangan tapi ya, kalau sarangan itu tempat wisata. Selanjutnya sudah ya teknik pengolahan. Kemudian sekarang contoh sudah, kemudian tadi teknik mengolah juga sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Belum Nggak ada, ya? Ada. Oh, tidak ada ya. Kalau tidak ada, ini nanti Bapak akan memberikan tayangan dua video, yaitu video membuat cantik manis dan video membuat puding ketan hijau. Ya, itu nanti ketika ada tayangan video untuk anak-anak mengidentifikasi ya cantik manis itu bahannya apa, kemudian penunjangnya apa, teknik pengolahannya bagaimana, seperti itu ya. Kemudian hasilnya seperti apa itu ya nanti. Tapi sebelum memutar video, menayangkan video, Bapak akan Bapak akan nanti saat penayangan video nanti ada LKPD, ada tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak ya. Jadi harus benar-benar mengamati ya. Seperti itu. Ini LKPD-nya saya dulu.
Bentar ya, LKPD-nya seperti ini ya. Ya, apa itu yang Kok enggak muncul ini? Sebentar. Ya, LKPD-nya terus? sudah kelihatan? Lihat Pak, tapi kurang ke atas. Ya, Pak, Begitu. tapi nggak ada tulisannya, Pak. Iya Pak, kurang Nggak ke ada tulisannya. atas. Sebentar. Ya, karena ini apa? Maaf ya, ini sebentar. Ya. Oh gitu. LKPD-nya. Ya nanti cipta lagi di rumah. Ya, hati-hati. Salah. Sudah terlihat LKPD-nya? Belum Oh, Pak. itu Pak yang kurang ke atas, Pak. Ya, Nggak sebentar. ada tulisannya, Pak. Sudah? Sudah terlihat LKPD-nya? Sudah, Kurang ke Pak. atas. Oh iya ya sudah Pak. Sudah ya? Ke atas Pak. Iya. Tapi Ya. masih sampai peralatan, Pak. Bisa dibacanya. LKPD peralatan. Oh iya, sudah. Ya, Cobek, Bu, cobek. sudah. Bisa dilihat. Ini LKPD yang harus dikerjakan nanti ya. Sudah bisa dilihat, anak-anak? Sudah bisa, Pak. Ya. Sudah. Iya Pak. Ya ini ya. Nanti itu diamati ada 2 tadi ya. Cantik manis sama puding ketan hijau. Nanti ini ada kolomnya nomor, kemudian nama kue, bahan utama, kemudian bahan penunjang dan teknik pengolahan. Jadi dari 2 kue itu nanti diidentifikasi ya, diidentifikasi secara individu, ini tidak kelompok ya, secara individu. Dan nanti setelah mengidentifikasi ini secara acak, Bapak akan menunjuk salah satu dari anak-anak ya. Jadi semuanya harus siap-siap untuk presentasi seperti itu. Kemudian setelah identifikasi juga ada analisis karakteristik kue Indonesia ya. Karakteristiknya apa? Misalkan nama kue, bentuknya, teksturnya, rasa, warna, aroma ya. Kalau rasa mungkin nanti bisa didengarkan dari yang menyampaikan atau yang membuat produk tersebut. Ya, kalau rasa kan itu baru video. Nanti kalau rasa pas waktu praktek bisa dirasakan. Tapi tetap diisi ya untuk rasa dan teksturnya. Kalau bentuk bisa dilihat seperti itu ya. Baik, sudah jelas untuk LKPD yang harus dikerjakan dalam nanti saat melihat tayangan video. Bisa, Iya, Bapak. bisa ya? Bisa. Ya, jelas ya. Baik, sekarang Bapak akan menayangkan video. Ya, menayangkan video. Sebentar. Ya. Menayangkan Ya, video. Bu. Ini kalau saya share screen itu kayak tadi itu loh, lembut-lembut gitu. Ini saya pakai HP. Apa gitu sudah ya. bisa dilihat untuk videonya? Pak, belum. Belum, Pak. Ayo Alfian, Sudah bisa dilihat? bantuin aku. Sudah Ya bisa Pak, dilihat? sudah. Ya, Terus bisa dimulai ya. Sekarang Ya, Pak. silakan diamati untuk diidentifikasi dan untuk menganalisis karakteristiknya. Ya, ini kue cantik manis. Ya, bisa dimulai ya videonya. Bu, Ya Pak. Ya. Bisa. saya yang salah 2 ya Bu ya. Ya. Bian sama Yudi ini kok gimana salahnya, bantuin aku.
Ya, punya aku loading. Ya, daftar alatnya. Cutting board. Betul, boleh. Mencampur, Ibu. Hah? Bakwan itu kalau di tempatku itu bakwan jagung itu kalau tempatku itu. Ayo, ayo, ayo. Jawa Timur, Jawa Tengah, boleh? Ayo. Oh, ya Bu, tentang membuat salad Ibu. Ya, buah-buahan. Iya Bu, saya jadi pengen cepat praktek Bu. Wah, asik banget. Ya, jadi lapar Bu. Buat rujak ya Bu, rujak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Yayin. Hati-hati di jalan Bu Yayin. Sama-sama.
Ya, sudah ya untuk video yang pertama. Dan video yang kedua, ini akan saya tadi sudah dikerjakan ya untuk LKPD-nya ya. Untuk Ya, LKPD Pak. sudah ya. Oke. Sekarang video yang kedua. Ya. Video yang kedua. Video yang kedua. Tunggu sebentar. Ya, Sudah saya muncul Pak Hadir. videonya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya. Pak. Ya. Ini bahan-bahannya ya. Ini bahan-bahannya, ada agar-agar, ada santan, ada ketan hijau, air, santan, garam, dan susu. Ini agak dipercepat ya videonya. Bahannya sudah ya. Habis wudhu Pak itu Pak. Kebanyakan makan gorengan itu. Habis dari salam saya Pak kemarin. Iya, kamu nyamuk. Yudi tidur Pak kayaknya Pak. Lagi dandan Pak Silpa. Silpa lagi dandan. Ada Pak.
Boleh tapi jangan ginjuan, Dian. Wah, ini fansnya opa-opa ini ya, jadi. Itu anak-anak dua video yang sudah Bapak tayangkan, kue cantik manis sama puding ketan hijau. Untuk LKPD-nya silahkan langsung dikerjakan dan nanti secara acak akan Bapak tunjuk siapa yang akan mempresentasikan ya dua anak nanti ya. Silahkan dikerjakan tadi ya. Sudah selesai? Belum, Sudah selesai? Pak. Bentar belum. lagi. Oh ya, Bapak tunggu ya, jangan Ya. lama-lama. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya. Yang lain sudah selesai semua untuk pengerjaan LKPD-nya? Sudah, Pak. Ya sudah. Kalau sudah sekarang akan saya angkat Bapak tunjuk untuk mempresentasikan kue cantik manis ya, Vera. Coba Vera, hasil pengamatan tadi dipresentasikan di depan ya. Dan teman-teman yang lain, anak-anak lain memperhatikan presentasi dari Vera. Silahkan Vera. Izin ke kamar mandi kayaknya, Pak. Izin ke kamar mandi. Ya, Pak. Atau yang lain yang sudah siap, silakan. Yang lain. Ada yang mungkin, Pak. Husna silakan untuk tadi ya pengerjaan LKPD-nya silakan dipresentasikan di depan. Husna? Belum selesai, Pak. Sikit Oh, belum lagi, selesai. Pak. Atau yang lain silakan. Vera atau Vidya? Enda? Reni, Pak, Reni. Oh ya, Reni, silakan. Silakan. Reni, silakan. Pak, Evi itu nunjuk-nunjuk gitu loh, Pak. Iya, nggak apa-apa. Atau Evi sendiri, mungkin Evi yang kedua ya. Silakan. Reni atau Evi?
Ya. Iya, Pak. Ya. Kalian jangan tidur. Ini mengidentifikasi kue Ya. tadi ya, Pak ya, yang Ya, 2 kue tadi ya. Oh iya lagi yang pertama itu kue cantik manis ya, Pak. Iya. Untuk bahan Iya, utamanya Pak. ada tepung kue sama sagu mutiara, kemudian bahan Ya. bakunya santan, Kan vanili Ya. cair sama garam, kemudian teknik pengolahan rebus. Ya. Kemudian yang kedua puding tape ketan hijau, bahan utamanya agar-agar tape Ya. ketan hijau, menata kemudian meja, bahan kemudian penunjangnya ada rapi, santan, bersih, air, siap gula dipakai, terus ada pasir, sandwichnya, susu ada kental, manis, glassware-nya, kayak gitu, Ya. Pak. Itu. kemudian teknik pengolahannya Oh direbus. iya. Ya. Itu ya hasil identifikasi Reni. Kemudian Iya, karakteristik dari kue itu sendiri. Mungkin yang lain, ya. Mungkin yang lain atau Reni yang mau. Saya aja Pak, nggak apa-apa Oh ya ya. Pak. Oh ya, silakan Reni. Untuk karakteristiknya yang cantik manis ya Pak, itu bentuknya Ya. persegi panjang atau sesuai cetakan yang diinginkan, bisa bunga-bunga gitu juga nggak apa-apa. Kemudian Ya. tekstur itu lembut, kenyal, dan bertekstur butiran dan mutiara. Rasanya manis, warnanya Ya. merah muda, kemudian aroma khas vanili. Ya. Dan yang kedua, puding tape ketan hijau itu karakteristiknya dari bentuk potongan persegi panjang atau setengah lingkaran. Kemudian teksturnya lembut, padat, namun bertekstur dari tape ketan yang merata. Kemudian warnanya hijau muda, rasanya manis, sedikit asam dari tape ketan. Kemudian bentuknya, oh sudah ya Pak tadi bentuknya persegi panjang tadi Pak. Sudah Pak, mungkin kalau salah mohon koreksinya ya Pak. Iya, mungkin dari hasil pengamatan Reni seperti itu ya karakteristik dan identifikasinya. Mungkin ada yang lain, ada sanggahan atau ada pertanyaan. Silahkan. Tidak ada. Sekarang resepnya tadi kan di situ juga diterangkan bahannya apa, cara pembuatannya, langkah-langkahnya seperti apa. Mungkin langsung saya tunjuk ya untuk resepnya. Seperti pengalaman kemarin ada beberapa yang kurang paham. Sekarang saya tunjuk. Kemarin yang kurang paham itu seperti siapa ya? Vera ya, Vera yang waktu praktek yang praktek sebelumnya. Ya Vera, Pak, suka makan donat Pak. ya Sinta ada, ya Sinta. Ya aja, Pak. Oh ya Resep, silakan, Evi. resep Ya, cantik manis ya, Pak. resep cantik manis sama resep apa? Puding ketan Puding. hijau ya. Ya, Ya, silakan. Pak. Ya, kalau untuk cantik manis, resepnya itu ada santan 500 ml, kemudian direbus, kemudian Ya. dibiarkan sampai dingin. Terus 1 bungkus tepung hongkwe, terus gula pasir 120 gram, sagu mutiara 100 gram, vanili cair sedikit, sama Ya. garam sedikit. Nah, Ya, kemudian untuk pakai cara-cara ya Pak? ya langkah-langkahnya Oh iya Pak, yang langkah-langkahnya. singkat tapi jelas ya. Oh Singkat iya tapi Pak, jelas ya. langkah-langkahnya itu pertama merebus air dulu. Ya. Kemudian kalau udah mendidih masukkan mutiara sagunya, terus Ya. direbus kurang lebih 15 menit. Terus tambah Ya. air lagi, diaduk lagi sampai mendidih kurang lebih 5 menit. Kemudian dimatikan apinya dan dibiarkan sampai mutiara benar-benar matang. Habis itu ditiriskan, terus siram dengan air matang. Nah, baru dimasukkan tepung hongkwe, gula, garam, vanili cair, sama santan. Kemudian diaduk dan terus aduk terus sampai mengental. Lalu masukkan mutiara, diaduk tercampur sampai direbus dengan api kecil. Nah, kalau sudah matang, baru dicetak. Ya. Gitu, Pak. Itu resep yang cantik manis ya. Kalau Ya, resep Pak. yang pudingnya, puding. Puding tape hijau itu bahannya ada Ya. tape Ya. 250 gram, kemudian White. agar-agar hijaunya 2 bungkus, Ya. santannya 500 ml, airnya 500 ml, gula pasirnya 150 gram, susu kental manisnya setengah kilo,
Ya. Garamnya 1/4 kilo. Pak dicatat Ya. ya kemarin nanti. Ada bahan lapis santan ya Pak ya? Iya. Oh ya, bahannya itu agar putih 1 bungkus, santan 500, gula 2 sendok makan, susu 1/4, kemudian garamnya 1/4 sendok teh. Nah, cara membuatnya itu masuk di air dan santan, kemudian dimasukkan jadi satu panci, terus ditambah dengan agar-agar. Nah, terus habis itu dimasukkan susu kental manis, diaduk, tambahkan gula, kemudian tapenya juga diaduk. Nah, kemudian dipanaskan, kemudian dimasak sampai mendidih. Setelah itu didiamkan kurang lebih 10 menit, terus dicetak Pak. Nah, baru buat lapisan yang kedua. Ya, seperti itu ya resepnya. Ya Pak. Jadi untuk sudah paham, Evi? Sudah Pak. Ya. Jadi untuk apa anak-anak yang belum paham nanti bisa langsung hari ini bentuk kelompok sendiri satu meja, nanti saya jelaskan lebih detailnya. Kemudian untuk teman-teman yang lain untuk persiapan praktek minggu depan bisa membuat kelompok yang isinya satu kelompok 3 orang. Kemudian membuat job sheet ya, kemudian membuat job sheet. Job sheetnya masih ingat ya, yang seperti yang minggu kemarin ya, buat job sheetnya. Ya, kemudian Pak. untuk untuk post-testnya nanti saya kirim WA pakai Google Form langsung sekarang ya, langsung bisa dikerjakan sekarang ya. Ini sudah saya kirim ya, bisa dicek di WA-nya masing di WA grup di HP-nya Ya masing-masing. Pak, siap. Siap ya. Sudah masuk Pak. Sudah masuk Ya ya. Pak, Sampai sini ada pertanyaan untuk anak-anak? Sudah Pak, sudah. Tidak ya. Sudah Sekarang paham, Pak. di penghujung pembelajaran silakan yang bisa merangkum atau rangkuman apa yang Bapak terangkan tadi. Silakan. Mungkin Usna atau Vera. Silakan secara singkat aja. Ya, rangkumannya. Ada yang mau? Saya aja Pak. Ya, silakan. Saya lagi ya Pak. Ya. Ya Pak. Tadi kesimpulan ya Pak tadi ya. Ya, kesimpulan atau rangkuman. Ya. Jadi agar-agar itu merupakan gel yang diolah dari rumput laut. Ya. Kemudian tepung hongkwe itu merupakan tepung dari kacang hijau. Untuk cara penyajian kue Indonesia dari agar-agar dan tepung hongkwe itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, biasanya disajikan di atas piring dengan bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan. Produk kue hongkwe seperti kue pisang, kue cantik manis biasa disusun rapi di atas piring. Nah, kadang ada juga yang dikemas rapi dan untuk produk tepung hongkwe, ongol-ongol, marmer lapis disajikan di atas piring secara rapi. Namun bisa juga dibungkus dengan plastik supaya lebih bersih. Nah, produk agar-agar dan tepung hongkwe itu daya simpannya tidak bisa terlalu lama. Kemudian untuk produk yang menggunakan cairan santan dan menggunakan tambahan bahan kelapa memiliki daya simpan yang lebih cepat. Begitu Bapak. Ya, itu rangkuman yang dari Evi ya. Benar, rangkumannya menurut Evi ada agar-agar dan kartu gel dari rumput laut, kemudian yang kue dari tepung dari kacang hijau. Sampai sini ada pertanyaan? Resepnya, Bisna yang resep, masih ada yang bingung? Resepnya sudah jelas semua atau Tidak, Pak. Sudah jelas semua ya? Jelas. Ya, baik, kalau begitu sudah jelas semua. Untuk job sheet-nya mulai dibuat sekarang dan H-2 praktek harus sudah selesai. Seperti itu ya.
Nah, untuk mengakhiri Siap, kegiatan Pak. pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin doa untuk Reni. Silahkan untuk memimpin doa. Siap, Pak. Ya. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima Sudah, kasih. Bapak? Ya, terima kasih. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat dan pulang sampai rumah dengan selamat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.